Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara yang menimpa manusia itu ditujukan kepada manusia itu agar dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pesan, tanpa request, tiba-tiba kita harus menerima apapun yang ada pada diri kita. Tidak pernah kita minta, ya Allah, saya mau jadi laki-laki. Tiba-tiba kita sudah jadi manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Tidak pernah kita request, ya Allah, saya mau jadi orang Bugis, orang Mandar, orang Indonesia. Tiba-tiba kita lahir dari rahim orang tua yang suku Bugis, suku Mandar. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada pada diri kita, kita lahir, ada hal yang tidak bisa kita tawar-menawar. Harus terima, dipaksa kita. Itulah namanya Allah Al-Jabbar, Al-Qahhar. Allah memiliki sifat memaksa. Al-Mutakabbir, menyombongkan diri, karena tidak ada yang berhak menolak itu. Kita punya tai lalat di mana? Allah yang meletakkannya. Kita mau punya kumis atau punya jenggot atau tidak, Allah yang mengaturnya. Ada orang kepengen sekali punya kumis, tidak ada kumisnya. Ada orang kepengen sekali punya jenggot, tidak ada jenggotnya. Hal-hal demikian ini, kejadian-kejadian apapun dalam hidup kita seharusnya mengantarkan kita semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Hatimul Asam mengajarkan kepada kita bahwa qala Hatimul Asam at-tawakkalu ala arba'ati aujuhin. Tawakal itu terbagi 4 pada umumnya. At-tawakkalu alal khalqi, ada orang yang bertawakal bersandar kepada sesama makhluk. Wa tawakkalu alal mali, ada orang yang bertawakal kepada hartanya. Wa tawakkalun 'alan nafsi, ada orang yang bertawakal pada kemampuannya, pada dirinya sendiri, fisiknya, hartanya dan seterusnya. Wa tawakkalun 'ala rabbi, yang keempat adalah orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Syekh Hatimul Asam berkata, "Fal mutawakkilu 'alal khalqi yakunu madama fulanun fala hammali." Orang yang bertawakal kepada sesama makhluk, kepada atasannya, kepada rajanya, kepada tuannya, kepada orang yang dianggap bisa menolongnya. Orang yang bertawakal kepada makhluk seperti ini, dia berkata, selama si fulan masih ada, maka tidak ada masalah bagi saya. Saya tidak akan khawatir selama bos saya masih berkuasa. Saya tidak akan khawatir selama keluarga saya masih peduli dengan saya. Orang yang bertawakal kepada makhluk, dia ujung-ujungnya akan kecewa. Kemudian wal mutawakkilu 'alal mali, adapun orang yang bertawakal kepada harta, dia berkata, madama mali kasiran fala yadurruni syai'a. Selama harta saya masih banyak, selama bisnis saya masih lancar, maka tidak ada yang bisa membuat saya menemukan masalah. Segala sesuatu bisa diurus dengan uang. Segala sesuatu, kata orang, bikulli syai'in lulus, bil fulus kullu syai'in lulus. Segala sesuatu kalau pakai uang bisa lolos. Orang yang bersandar kepada hartanya juga suatu saat dia akan kecewa. Karena tidak segala sesuatu bisa dinilai dengan uang, bisa diselesaikan dengan uang. Wal mutawakkilu
'ala nafsi, orang yang bertawakal kepada dirinya, dia berkata, madama jasadi sahihan fala yanqusu minni syai'un, selama tubuh saya masih sehat, selama saya masih kuat, maka tidak akan berkurang sedikit pun dari saya. Orang yang bersandar pada kemampuan fisiknya, tidak ada orang yang dalam hidupnya sehat terus. Tidak ada orang yang hidupnya muda terus. Tidak ada. Maka suatu saat orang yang bersandar pada fisiknya, kemampuannya, dia akan kecewa. Maka Syekh Khatimul Asam berkata, "Fahadhihi salasatu", ini yang tiga ini tawakkalul jahilin. Inilah tawakkalnya orang-orang bodoh. Orang bodoh selalu bergantung kepada rajanya, kepada tuannya, kepada pemimpinnya, kepada orang yang lebih di atas daripadanya. Orang bodoh selalu bergantung kepada orang yang lebih pintar darinya. Orang yang lemah selalu bergantung kepada yang kuat. Ini tawakkalnya orang-orang bodoh. Yang mana tawakal yang sesungguhnya? Fal mutawakkalu 'ala rabbi, fal mutawakkilu 'ala rabbi, orang yang bertawakal kepada Tuhannya, dia berkata la ubali asbahtu ghaniyan am fakira, saya tidak akan pernah peduli apakah hidup saya miskin ataupun kaya, selama Tuhanku masih Allah. Fa inna ma'aya rabbi, tentu dia akan senantiasa bersamaku. Yumsikuni kaifa yasha'u, dia menghidupkan saya sesuai dengan kehendaknya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terpengaruh dengan materi. Meskipun hartanya banyak, meskipun derajatnya tinggi, itu tidak membuatnya bertawakal pada harta bendanya. Kenapa? Karena dia sadar dia datang di dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dia sadar harta bukan segalanya. Bagaimana Rasulullah hidup miskin tapi dakwanya berhasil? Bagaimana kita berbandingkan materi tapi dakwah kita begini-begini saja? Artinya apa? Kita kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih bersandar pada kemampuan kita. Maka orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, sama halnya dia punya uang atau tidak, tetap hatinya bahagia. Maka standarnya adalah ketika uangmu tidak ada di dalam dompetmu, keyakinanmu berkurang, berarti tawakalmu masih kelas tawakal orang-orang awam. Rasulullah SAW meninggalkan Makkah, ada janji kemenangan, ada orang yang biaya dia miliaran, tidak ada. Rasulullah berangkat diam-diam tanpa membawa apa. Sahabat juga seperti demikian. Semuanya berangkat dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia punya uang atau tidak, sama keimanannya tidak akan goyah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, la tarfa'an ila ghairihi hajatan, janganlah engkau mengadukan hajatmu, meminta pertolongan kepada selainnya. Kenapa? Huwa muriduhu alaika, yang mendatangkan ujian hidup itu adalah Allah. Bagaimana mungkin pakai payarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'a, yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan ujian adalah Allah. Bagaimana mungkin selain Allah bisa menghilangkan musibah itu, ujian itu? Kita datang kepada pemerintah, Pak tolong ini. Kita datang kepada orang yang lebih kaya daripada kita, tolong Kak ini. Kita datang kepada keluarga-keluarga kita, tolong bantu saya. Yang mendatangkan musibah itu bukan dia. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat, menghilangkan musibah itu, padahal yang datangkan musibah bukan dia. Yang parahnya lagi, kata Syekh Ibnu Athaillah, man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi, siapa yang tidak mampu mengangkat beban, menghilangkan persoalannya sendiri, pakai payastatu ayyakuna laha ghairuhu rafi'a, dia tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Ada orang hidup tidak ada masalahnya? Semua orang punya masalah dalam keluarganya, punya masalah dalam
bertetangga, dalam bermasyarakat, pokoknya dalam fisiknya, dalam apa saja. Tidak ada orang tidak punya masalah. Cuman ada orang yang bisa mengatasi masalahnya dengan bertawakal, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin engkau akan mengharapkan orang yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, engkau berharap kepada orang itu agar dia menyelesaikan masalahmu? Engkau salah bersandar, engkau salah berharap. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di syair yang lain beliau berkata, arih nafsaka ma'at tadbir, karena engkau sudah paham bahwa tidak ada yang mampu mengatur, menghilangkan musibah ujian hidup ini kecuali Dia, maka tenangkan dirimu. Janganlah engkau sibuk mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ma qama bihi ghairuka indaka la takum bihi nafsuka. Apa yang sudah diatur oleh Allah yang Maha mengatur, jangan pula engkau sibuk mengaturnya. Saya datang di Karosa ini 1998. Kita tidak pernah bayangkan akan ada masjid di sini, dan masyarakat juga tidak paham kapan bisa berdiri masjid di sini. Apa itu? Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang 20 tahun yang lalu, kita tidak pernah bayangkan akan ada Kabupaten Mamuju Tengah. Kita tidak pernah bayangkan akan jadi Kecamatan Karosa dulu, Kecamatan Budong-Budong. Pemaqama la takum, jangan engkau sibukkan dirimu untuk mengatur, padahal segala sesuatu itu sudah diatur. Kenapa hidupnya orang banyak stres? Maga sinama kue, maga sinama koro. Nah, itu orang stres itu. Orang yang hatinya menyadari, bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang bisa membuatnya tidak bahagia. Kenapa? Dia bersandar, berserah diri total kepada Allah. Dia mengetahui bahwa ini terjadi karena pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, Syekh Ibnu Athaillah berkata, sawabikul himami la tahriku aswaral aqdari. Kuatnya tekadmu, kuatnya keinginanmu tidak akan mampu merobek dinding takdir. Kalau Allah sudah takdirkan A, maka A jadinya. Kalau Allah sudah takdirkan B, B jadinya. Satu dunia ingin mengalahkan, ingin menghancurkan, ingin menjatuhkan si A, tidak akan jatuh kalau Allah tidak berkehendak. Maka bukan karena kuatnya semangat, bukan karena kuatnya tekad, tetapi takdir Allah sudah seperti itu. Orang sudah berkoalisi, orang sudah bersatu, pokoknya harus dikasih begini supaya ita pabeta. Takdir Allah berkata lain, berubah itu aturan. Apa itu? Bahwa sehebat-hebatnya engkau mengatur, ada Allah yang Maha mengatur. Bagaimanapun kuatnya semangatmu, bagaimanapun kuatnya tekadmu, engkau tidak akan mampu merobek dinding takdir. Dalam artian jamaah sekalian yang sama berbahagia, jalani hidupmu sesuai dengan kemampuanmu. Kau berusaha, bekerja, mencari nafkah, mencari nama baik, tetapi ujung-ujungnya adalah serahkan hasilnya apapun, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tawakal, berupaya kemudian berserah diri. Jangan pernah bersandar kepada makhluk, karena siapa yang bersandar kepada makhluk pasti dia akan berujung pada kekecewaan, dan dia akan menjadi orang yang jauh dari rasa bahagia. Kenapa? Karena selalu kecewa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na